Selamat malam, Miss Friska. Saya Natalia Angelika, bernomor NIM 202061220006. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul, sebentar, saya share screen ya, Miss. Yang berjudul Bangga Berbahasa Indonesia. Mengapa kita harus bangga? Kita langsung ke topik aja ya, Miss. Mengapa sih kita harus bangga? Karena Indonesia memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia yang mampu mendukung budaya bangsa. Perkembangan berkelanjutan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Terdapat dua peristiwa penting sebagai pertanda dimulainya Indonesia baru, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan disahkannya Undang-Undang 1945. Ragam bahasa Indonesia baru digunakan sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sampai saat ini, dengan berbagai perubahan dan perkembangan, pada saat itu pula bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Selain itu, berbanggalah juga karena tidak semua bangsa di dunia ini mempunyai bahasa nasional yang dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Adanya bahasa nasional yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sanggup mengatasi perbedaan yang ada. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia terdiri berbagai suku bangsa dan budaya dan bahasanya berbeda-beda. Bagaimana kepercayaan diri yang kuat dapat dibangun? Identitas oleh semua negara. Identitas sebuah bangsa bisa diwujudkan diantaranya melalui bahasanya. Dengan adanya sebuah bahasa yang mengatasi berbagai bahasa yang berbeda, suku-suku bangsa yang berbeda dapat mengidentikan diri sebagai suatu bangsa melalui bahasa tersebut. Sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya dan bahasanya berbeda, bangsa Indonesia mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupannya. Perbedaan dapat memecah belah bangsa ini. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bangsa nasional oleh semua suku bangsa yang ada, perpecahan itu dapat dihindari karena suku-suku bangsa di Indonesia merasa satu. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, bangsa Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa akan menghadapi masalah perpecahan bangsa, terutama masalah komunikasi. Jadi, berbanggalah memiliki bahasa Indonesia yang sudah berabad-abad menjadi lingua franca di Indonesia. Next ya. Peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Next. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu dibagi menjadi 4. Bahasa resmi, kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga alat penghubung tingkat nasional, dan yang keempat alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai untuk kegiatan yang berhubungan dengan kenegaraan, seperti pidato-pidato resmi, dokumen, dan surat-surat resmi yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Upacara kenegaraan juga dilangsungkan dengan bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia dalam acara-acara kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 mutlak diharuskan. Tidak dipakainya bahasa Indonesia, hal ini dapat mengurangi kewibawaan negara,
karena ini merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dapat memenuhi kebutuhan akan bahasa yang seragam dalam pendidikan bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan bukan hanya sebatas pada bahasa pengantar, melainkan pada bahan-bahan ajar juga menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa penghubung pada tingkat nasional. Untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional diperlukan sebuah bahasa sebagai alat penghubung sehingga komunikasi tidak terhambat. Jika lebih dari satu bahasa yang dipakai sebagai alat penghubung, keefektifan pembangunan pemerintahan akan terganggu. Bahasa Indonesia dapat mengatasi hambatan ini. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tanpa bahasa seperti ini, perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengalami penghambatan karena proses pengembangannya akan memerlukan waktu yang lama dan hasilnya pun tidak akan tersebar luas. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai alat perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena bahasa Indonesia telah dikembangkan untuk keperluan tersebut, dan bahasa ini dimengerti oleh sebagian masyarakat Indonesia. Next ya. Ragam bahasa di Indonesia. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa di Indonesia dibagi menjadi 6 berdasarkan waktu penggunaan. Tapi sebelum itu ragam bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dipakai dalam berbagai keperluan, tentu tidak seragam, tetapi tidak akan berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan ragam bahasa Indonesia. Kita langsung lanjut berdasarkan waktu penggunaan. Berdasarkan waktu penggunaan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia lama. Ragam bahasa Indonesia lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, sama dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 4. Ada 4 alasan. Yang pertama adalah karena bahasa Melayu berfungsi sebagai liguan franca. Yang dari tadi kan kita ngomongin liguan franca. Liguan franca itu yang saya cari, itu tuh dalam bahasa Latin itu bahasa yang artinya bahasa bangsa Franka, yang artinya adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Oke, yang kedua, kenapa bahasa Melayu? Karena sederhana, tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, keikhlasan suku daerah lain. Yang keempat, bahasa Melayu berfungsi sebagai kebudayaan. Berdasarkan waktu penggunaan, yang kedua, ragam bahasa Indonesia baru. Penggunaan ragam Indonesia baru dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sampai dengan saat ini, melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah berdasarkan media. Berdasarkan media ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ragam bahasa lisan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan itu yang pertama memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara langsung. Secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Dan yang kedua itu adalah ragam bahasa tulis. Ciri ragam bahasa tulis yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Unsur gramatika dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan.
Selanjutnya itu ada berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ragam bahasa resmi. Ciri-ciri ragam bahasa resmi yang pertama menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi. Yang keempat menggunakan kata ganti baku. Yang kelima menggunakan EYD. Yang keenam menghindari unsur kedaerahan. Ya, sampai 6. Yang kedua adalah ragam bahasa tidak resmi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa tidak resmi ini digunakan ketika kita berada dalam situasi yang tidak formal. Yang ketiga adalah ragam bahasa akrab. Penggunaan kalimat-kalimat pendek merupakan ciri ragam bahasa akrab. Kalimat pendek ini menjadi bermakna karena didukung oleh bahasa nonverbal seperti anggukan kepala, gerakan kaki dan tangan, atau ekspresi wajah. Yang keempat ada ragam bahasa konsultasi. Ketika kita mengunjungi dokter, ragam bahasa yang kita gunakan adalah ragam bahasa resmi. Namun dengan berjalannya waktu, terjadi alih kode. Bukan bahasa resmi lagi yang digunakan, melainkan bahasa santai. Itulah ragam bahasa konsultasi. Kalau dulu kan kayak sama dokter tuh kayak formal banget, tapi kan sekarang udah nggak begitu, kayak biasa aja. Oke, selanjutnya itu adalah berdasarkan bidang atau tema yang sedang dikomunikasikan. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ragam bahasa ilmiah. Ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah itu dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama, bahasa Indonesia ragam buku. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Yang kelima, menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Yang keenam, adanya keselarasan keruntutan antar provinsi dan antar alinea. Yang kedua itu ada ragam bahasa sastra. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat tidak efektif. Penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi atau kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Hal ini dilakukan agar tercipta pencitraan dalam imajinasi pembaca. Yang ketiga adalah ragam bahasa iklan. Bergaya bahasa hiperbola, persuasif, kalimat menarik adalah ciri-ciri ragam bahasa iklan. Selain itu, ragam bahasa iklan bermakna sugestif dan propagandis. Pokoknya kalau ragam bahasa iklan itu yang menarik perhatian orang lain. Kan contoh-contoh iklan yang ayo dong beli bla 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 gitu kan. Yaitu yang pokoknya ragam bahasa iklan tuh yang menarik perhatian orang, yang mengajak orang. Terus yang keempat, lanjut. Yang keempat itu adalah ragam bahasa bidang-bidang tertentu. Ragam bahasa ini digunakan pada bidang-bidang tertentu seperti transportasi, komputer, ekonomi, hukum, dan psikologi. Contohnya itu diagnosis, infus, dan USG atau MRI. Itu tuh contoh dalam bidang kedokteran. Next ya. Yang kelima adalah ragam bahasa berdialek. Pernahkah Anda mendengar seorang berbicara menggunakan bahasa Indonesia? Tetapi Anda akan segera mengetahui dari mana asal orang tersebut. Jadi kita kan mendengar orang. Dia nyebutin nya atau apaan atuh, pakai kayak gitu. Itu contohnya orang Tangerang, orang Betawi, ciri khas beberapa daerah kayak menggunakan panggilan rek gitu. Dari Bandung, di Surabaya kan rek. Terus kayak
Banyak lah, pokoknya kayak ciri khas daerah itu. Oke, next. Yang keenam atau yang terakhir itu adalah ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak kan di sekolah-sekolah itu tuh kita mendengarkan slogan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa sih yang dimaksud sama slogan itu? Di sini saya udah mencari informasi. Yang pertama itu tuh bahasa yang baik dan adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat sesuai dengan situasi pemakaiannya. Yang kedua adalah bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Contohnya itu tuh kayak kalau di sekolah kan sama guru. Jadi kalau sama guru tuh cara ngomong itu saya, bapak, ibu. Kalau misalnya sama teman kan lebih nggak formal, kayak gua, lu lagi apa gitu kan, kayak nggak formal. Pokoknya sama yang lebih tua kayak manggil kakak, adik, itu sih. Jadi tergantung sama situasi, tergantung sama siapa kita ngomong. Oke. Next itu adalah fungsi bahasa Indonesia dalam mengembangkan kepribadian Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kepribadian Indonesia adalah kepribadian yang Pancasilais, yaitu kepribadian yang religius, penuh rasa kemanusiaan, rasa persatuan, rasa demokratis, dan rasa keadilan sosial. Seluruh kepribadian ini Seluruh kepribadian ini salah satunya akan tercermin melalui cara berkomunikasi. Mahasiswa yang berkepribadian Pancasilais adalah mahasiswa yang kehidupannya diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan akademik, termasuk keterampilan menulis dan berbicara dalam komunikasi ilmiah. Bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa, selain digunakan menjadi bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, juga mampu memerankan fungsinya sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perkuliahan dan pertemuan ilmiah diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Begitu juga penulisan makalah, usulan penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertai dengan sarana pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menggunakan bahasa satu. Yang next itu tuh, ini udah terakhir sih, aku cuma mau kasih saran doang, soalnya ini sarannya bagus. Kutipan ini saya ambil dari buku berjudul Cermat dalam Berbahasa, Teliti dalam Berpikir, karya Ninik M. Kuntarto 2013. Isinya itu, cinta dan kasih sayang akan menjulang lebih tinggi jika kita akan kehilangan. Cinta dan kasih sayang akan menjulang lebih tinggi jika kita akan kehilangan. Tunas-tunas baru akan bermunculan beriringi cinta dan kasih sayang agar kita tidak kehilangan. Mengapa tiba-tiba bangsa Indonesia begitu mencintai batik? Mengapa tiba-tiba pemerintah dengan bersegera menetapkan Hari Batik Nasional? Ya, karena kita menyadari adanya rasa takut kehilangan batik sebagai warisan budaya bangsa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita akan mencintai bahasa Indonesia? Apakah akan menunggu dulu sampai negara lain mengakui bahasa kita sebagai bahasa mereka? Lalu barulah kita mencintai bahasa Indonesia? Tentu tidak. Oleh karena itu, mulai sekarang marilah kita lebih mencintai bahasa Indonesia sebagai wujud rasa bangga kita memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Miss Friska, sekian presentasi dari saya. Masih banyak kekurangan, maaf banget Miss kalau misalnya saya ada salah kata. Sekian, terima kasih.